Halo semuanya, bersama saya Dr. Eko Nugroho, seorang ahli gizi. Dalam video hari ini di kanal Energi Usia Emas, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai apa yang disebut obesitas tersembunyi atau obesitas perut dan bagaimana cara mengecilkan perut. Topik ini sangat penting karena obesitas perut menyebabkan banyak komplikasi kesehatan dan sangat membebani tubuh. Tonton video ini sampai selesai dan Anda akan mengetahui mengapa obesitas perut sangat berbahaya serta apa yang harus dilakukan untuk mengecilkan perut. Tentu saja, saya juga akan memberitahu cara untuk memeriksa apakah obesitas perut adalah masalah yang Anda hadapi. Obesitas perut dikenal dengan banyak nama yang berbeda. Tipe obesitas ini juga disebut sebagai obesitas visceral, obesitas androidal, atau obesitas tipe apel. Pada pria, seringkali disebut secara bercanda sebagai perut bir. Sedangkan jika ingin menggunakan istilah yang lebih santai, obesitas perut juga bisa disebut sebagai ban serep. Seperti yang kita tahu, obesitas kita kaitkan dengan peningkatan signifikan kandungan jaringan lemak. Dan tentu saja ini adalah asosiasi yang benar. Namun, detail terpenting terletak pada distribusi jaringan lemak di tubuh kita. Distribusi jaringan lemak yang merata atau penumpukannya di sekitar pinggul dan bokong belum menjadi alasan yang terlalu serius untuk khawatir. Situasinya jauh lebih buruk ketika lemak menumpuk terutama di rongga perut. Fenomena inilah yang kita sebut obesitas perut. Mengapa tipe obesitas ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita? Nah, penumpukan lemak di rongga perut menyebabkan perkembangan banyak penyakit dalam tingkat yang lebih besar dibandingkan jika kelebihan lemak terdistribusi lebih merata di dalam tubuh. Orang dengan obesitas perut jauh lebih rentan mengalami penyakit kardiovaskular kronis seperti hipertensi arterial, dislipidemia, aterosklerosis, penyakit jantung iskemik, atau stroke. Obesitas perut juga menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat dan sebagai konsekuensinya perkembangan resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Distribusi jaringan lemak yang terlalu besar di area perut juga secara signifikan meningkatkan risiko kanker termasuk kanker usus besar dan kanker payudara. Untuk kasus yang kedua, risikonya bahkan meningkat hingga 91%. Perlu juga ditekankan bahwa kelebihan jaringan lemak yang terlokalisasi di rongga perut mengganggu kerja sistem pencernaan dan menjadi penyebab dispepsia atau indigestif fungsional. Pada orang yang berjuang dengan dispepsia fungsional, gejala seperti rasa penuh, rasa kenyang dini, serta nyeri dan sensasi terbakar di ulu hati sering diamati setelah makan. Mengingat semua informasi ini, saya rasa tidak ada lagi keraguan bahwa obesitas perut adalah musuh licik yang semakin cepat kita lawan semakin baik untuk kesehatan kita. Di awal, saya mengatakan bahwa obesitas perut adalah obesitas tersembunyi. Ini karena lemak visceral, yaitu lemak yang mengelilingi organ internal kita di rongga perut, tidak selalu terlihat dengan mata telanjang. Sebenarnya, masalah obesitas tersembunyi bisa menimpa kita bahkan ketika berat badan kita normal. Ada istilah yang mengatakan kurus di luar, gemuk di dalam. Cara paling efektif untuk mendiagnosis obesitas perut adalah dengan melakukan pencitraan resonansi magnetik, tomografi terkomputasi CT scan, atau absorptiometri sinar X yang disingkat DEXA. Sayangnya, metode-metode ini tidak terlalu umum digunakan untuk tujuan tersebut. Namun, ada cara sederhana di rumah yang memungkinkan kita dengan probabilitas sangat tinggi untuk mengenali obesitas perut pada diri sendiri, tetapi yang lebih terlihat. Caranya adalah dengan menghitung apa yang disebut indeks WHR, waist to hip ratio, atau rasio pinggang panggul RPP. Ini tidak lain adalah rasio lingkar pinggang terhadap lingkar panggul. Anda perlu mengukur lingkar pinggang, kemudian lingkar panggul, misalnya menggunakan pita ukur. Untuk menghitung nilai indeks WHR, bagilah lingkar pinggang yang diperoleh dengan lingkar panggul. Obesitas perut didiagnosis ketika nilai indeks WHR pada wanita di atas 0,8 dan pada pria di atas 1,0. Jika Anda sudah tahu apa itu obesitas perut, apa akibatnya, dan bagaimana cara mendiagnosisnya, mari kita beralih ke bagian terpenting, yaitu membahas cara mengecilkan perut. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus melakukan kebalikan dari apa yang menyebabkannya. Maksud saya terutama adalah memperbaiki kebiasaan makan, meningkatkan kualitas tidur, mengatasi stres, serta memasukkan aktivitas fisik. Karena topik nutrisi sangat dekat dengan minat ilmiah saya dan menyertai pekerjaan saya sehari-hari, maka saya akan paling fokus pada hal ini. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa peningkatan konsumsi asam lemak trans dapat menyebabkan penumpukan lemak di rongga perut. Oleh karena itu, rekomendasi nutrisi pertama dan salah satu yang terpenting adalah membatasi konsumsi produk yang menjadi sumber lemak trans.
Lemak semacam ini terutama kita temukan di makanan cepat saji seperti pizza, roti lapis panggang, kentang goreng, hamburger. Tapi sayangnya tidak hanya itu. Lemak trans juga sangat sering ditemukan dalam produk kue dan camilan asin. Jadi jika Anda ingin mengecilkan perut, saya tidak menyarankan mengonsumsi keripik kentang, biskuit, kue kering, roti manis, donat, dan wafer coklat. Sayangnya, tidak ada peraturan hukum yang mewajibkan produsen untuk menginformasikan konsumen tentang kandungan lemak trans dalam produk makanan. Namun, jika pada label produk di daftar bahan Anda menemukan istilah seperti terhidrogenasi parsial atau sebagian dihidrogenasi, Anda bisa hampir yakin bahwa produk tersebut mengandung lemak trans. Terbentuknya obesitas perut juga didukung oleh konsumsi gula yang berlebihan. Tentu saja, ini terutama merujuk pada gula sederhana. Salah satu kelompok produk terburuk dalam hal menciptakan risiko pengembangan jenis obesitas ini adalah minuman manis. Saya menemukan sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan pada penderita diabetes yang menunjukkan bahwa mengonsumsi lebih dari 1 porsi minuman manis per minggu meningkatkan risiko pengembangan obesitas perut hingga 5 kali lipat. Di sini saya tambahkan, dalam satu botol berkapasitas 500 ml biasanya terdapat sekitar 40,50 gram gula. Ini sama seperti jika kita memaniskan satu cangkir teh dengan 4 atau 5 sendok teh gula. Jika seseorang minum minuman seperti itu secara teratur, pankreasnya benar-benar memohon ampun dan lingkar pinggangnya membesar dari tahun ke tahun. Selain membatasi konsumsi minuman manis, saya juga merekomendasikan untuk mengonsumsi lebih sedikit makanan manis, termasuk coklat susu, permen, jeli, dan sereal batangan. Akan bijaksana juga untuk mengurangi konsumsi selai, terutama yang sangat manis, madu, yogurt buah, serta sirup seperti sirup maple atau sirup agave. Selain itu, saya sarankan untuk tetap menjaga batasan dalam mengonsumsi buah-buahan, terutama buah kering, yang merupakan sumber fruktosa yang terkonsentrasi. Jika kita berbicara tentang buah segar yang sangat kaya akan fruktosa adalah pisang matang, anggur, apel, pir, blueberry, dan nanas. Sebaliknya, buah sitrus, semangka, stroberi, dan raspberry mengandung fruktosa yang relatif sedikit. Namun, saya tekankan, ini adalah tentang batasan, bukan eliminasi total buah dari diet. Mari kita makan lebih banyak buah rendah gula dan berhati-hati dengan buah yang kaya gula. Sebagian dari buah-buahan kaya gula ini bahkan layak diganti dengan sayuran segar. Di sini saya tambahkan, ada satu buah istimewa yang dapat secara khusus mendukung kesehatan orang yang berjuang dengan jaringan lemak perut, dan itu adalah alpukat. Dalam penelitian yang dilakukan, para ilmuwan memperhatikan bahwa mengonsumsi satu buah alpukat setiap hari selama 3 bulan menyebabkan penurunan obesitas perut. Ada satu kelompok produk lagi yang menyebabkan penumpukan jaringan lemak visceral, yaitu minuman beralkohol. Para ilmuwan melakukan sebuah penelitian di mana mereka menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah lebih besar memiliki tingkat jaringan lemak di sekitar perut yang lebih tinggi daripada orang yang sangat jarang mengonsumsi alkohol. Oleh karena itu, elemen penting dalam memerangi obesitas perut adalah pantang alkohol atau setidaknya secara signifikan membatasinya. Untuk mengecilkan perut, tidak hanya perlu mengurangi konsumsi beberapa produk, tetapi juga perlu memasukkan komponen-komponen ke dalam diet yang mungkin terbukti membantu. Dan sekarang saya akan membahasnya secara singkat. Elemen penting dalam diet untuk melawan obesitas visceral adalah serat pangan. Dalam literatur ilmiah, beberapa penelitian telah dipublikasikan yang secara jelas menunjukkan bahwa orang yang memenuhi asupan serat pangan yang cukup, yaitu sekitar 25,30 gram per hari, memiliki risiko lebih rendah untuk mengembangkan obesitas perut. Oleh karena itu, praktik yang baik adalah memasukkan produk yang menyediakan serat pangan dalam jumlah besar ke dalam diet. Maksud saya terutama adalah sayuran mentah, oatmeal, dan dedak oat, roti gandum utuh sourdough, gandum kuda buckwheat dan jelai barley, pasta gandum utuh, biji rami atau biji labu. Jika berbicara tentang sayuran, para ilmuwan memperhatikan bahwa sayuran yang kaya karotenoid bisa sangat berharga dalam menurunkan tingkat lemak perut. Di antaranya adalah tomat, wortel, paprika, kale, bayam, labu, dan ubi jalar. Sementara itu untuk roti, saya tekankan agar itu adalah roti gandum utuh sourdough. Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa mengonsumsi roti gandum utuh sourdough dapat berkontribusi pada hilangnya jaringan lemak visceral. Efek seperti itu tidak tercatat pada orang yang mengonsumsi roti terigu biasa. Roti sourdough adalah produk yang sangat berharga, sehingga saya telah membuat video khusus tentangnya. Saya sarankan Anda untuk menontonnya.
Pengaruh yang menguntungkan pada pengurangan lemak perut juga ditunjukkan oleh asam lemak omega 3. Di antaranya yang paling patut diperhatikan adalah asam docosahexaenoat yang disingkat DHA. Dalam sebuah karya ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2015, para ilmuwan memperhatikan bahwa suplementasi DHA dalam jumlah 250 mg per hari menyebabkan penurunan tingkat lemak visceral pada anak-anak yang menderita penyakit hati berlemak non-alkohol. Sumber alami asam docosahexaenoat adalah ikan laut berlemak. Maksud saya terutama adalah salmon, makarel, haring, dan sarden. Disarankan untuk mengonsumsi 2 porsi ikan per minggu, di mana setidaknya 1 porsi terdiri dari ikan laut berlemak yang disebutkan. Namun, jika karena alasan tertentu hal ini tidak memungkinkan, maka perlu dipertimbangkan suplementasi DHA sebanyak 250 mg per hari. Produk berikutnya yang mungkin terbukti membantu bagi orang yang berjuang dengan penumpukan jaringan lemak di sekitar perut adalah cuka sari apel. Pada tahun 2018, sebuah publikasi ilmiah muncul di mana penulisnya membuktikan bahwa pada orang yang menggunakan cuka sari apel sebanyak 30 ml per hari, terjadi penurunan nilai indeks jaringan lemak visceral. Tentu saja, memasukkan cuka sari apel saja ke dalam diet kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Namun dalam kombinasi dengan produk lain, ini bisa memberikan hasil yang memuaskan. Ngomong-ngomong, saya telah membuat video terpisah tentang cuka sari apel yang dapat Anda temukan di kanal saya, dan saya sangat menganjurkan Anda untuk menontonnya. Pengetahuan saat ini juga menunjukkan bahwa dalam mengurangi obesitas perut, komponen seperti kalsium dan vitamin D yang dikombinasikan dengan vitamin K2 dapat berguna. Para ilmuwan mencatat bahwa suplementasi kalsium dan vitamin D pada orang gemuk berkontribusi pada penurunan massa dan area jaringan lemak visceral. Oleh karena itu, seperti yang telah saya sebutkan di beberapa video lain, saya akan sebutkan di sini juga bahwa saya percaya setiap dari kita harus mengonsumsi suplemen vitamin D. Kecuali jika tubuh benar-benar jenuh dengannya, tetapi ini adalah kasus yang jarang terjadi. Mengenai kalsium, Anda dapat menemukannya antara lain dalam produk susu, kacang-kacangan, biji polong-polongan, kale, atau dalam air mineral yang diperkaya. Saat kita membahas vitamin, saya akan menambahkan bahwa dalam salah satu penelitian, diamati bahwa vitamin K2MK 7 dapat mendukung pengurangan lemak perut. Dan setidaknya dalam konteks menghilangkan jaringan visceral, ini adalah argumen yang mendukung bahwa ada baiknya menggabungkan vitamin D dengan vitamin K. Di dunia ilmiah, semakin banyak dibicarakan bahwa massa tubuh kita, termasuk tingkat jaringan lemak juga yang di perut, dipengaruhi oleh flora bakteri yang menghuni usus. Saya menemukan 2 karya ilmiah yang membuktikan bahwa pemberian probiotik, yaitu bakteri baik, dapat mengakibatkan penurunan obesitas perut. Efek menguntungkan ini dikaitkan dengan bakteri dari spesies Lactobacillus gasseri. Penting untuk mengingat nama ini, karena ketika berbicara tentang manfaat kesehatan probiotik, perlu ditekankan bahwa bakteri yang berbeda menunjukkan tindakan yang berbeda. Dan jika kita peduli untuk melawan obesitas perut, saya ulangi, disinilah bakteri Lactobacillus gasseri datang membantu. Ada satu fakta menarik, meskipun saya pikir bagi sebagian orang ini bukanlah penemuan khusus. Para peneliti telah membuktikan bahwa orang yang mengikuti diet tinggi lemak rendah karbohidrat kehilangan lebih banyak jaringan lemak perut dibandingkan dengan orang yang menjalani diet rendah lemak. Ini hanya menegaskan bahwa kita tidak perlu takut pada lemak itu sendiri, tetapi kita harus memastikan untuk mengonsumsi sumber lemak yang berharga. Di sini saya tambahkan bahwa dalam penelitian yang disebutkan, lemak menyumbang 38% dari nilai energi diet. Saya mengatakan ini agar Anda sadar bahwa antara diet dengan kandungan lemak yang lebih tinggi dan diet ketogenik tidak perlu disamakan. Dan dalam kasus ini, tidak perlu menerapkan diet ketogenik di mana lemak biasanya merupakan lebih dari 55% dari kebutuhan energi untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Tentu saja saya juga akan menekankan bahwa untuk secara efektif melawan obesitas perut diperlukan penerapan defisit kalori, yaitu diet dengan nilai energi yang dikurangi. Namun saya tidak ingin masuk ke detail di sini karena menetapkan neraca kalori negatif adalah masalah individu yang harus disesuaikan dengan orang tertentu. Dan dalam hal ini, seorang ahli gizi akan sangat membantu. Selain faktor nutrisi, ada faktor lain yang dapat disebutkan yang terkait dengan obesitas perut, yang berkaitan dengan gaya hidup kita. Di sini saya ingin menekankan bahwa tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas tidur kita memiliki arti khusus.
Para ilmuwan telah membuktikan bahwa orang yang tidur terlalu singkat atau terlalu lama, serta orang yang kualitas tidurnya rendah, lebih rentan terhadap perkembangan obesitas perut. Mekanisme hubungan ini belum dipahami dengan baik, tetapi sebagian besar dibicarakan dalam konteks gangguan hormonal. Sesuai dengan apa yang diamati para ilmuwan, durasi tidur yang optimal adalah 6,7 jam. Saya pikir dalam waktu dekat, saya akan merekam episode terpisah yang didedikasikan untuk prinsip-prinsip dasar dalam memastikan kualitas tidur yang tepat. Seperti yang telah saya buktikan dalam video ini, obesitas perut merupakan ancaman serius bagi kesehatan kita. Namun, kita memiliki banyak kemungkinan untuk melawannya. Saya harap berkat episode ini Anda telah belajar sedikit lebih banyak tentang cara mengecilkan perut dan sebagai hasilnya, cara mencegah komplikasi kesehatan yang berbahaya. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.